pada hari ini Rabu ya, tanggal 16 kita beristighosah aksi 16 agar keadilan, kebenaran, kemenangan hanya untuk orang-orang yang benar. Nah, Opa sudah sampai di Monas dan kebetulan Opa ini kayak trio wek-wek ya, dengan tim wek-wek religi. Ada Haji Agus, ada Haji Fikri, ada Ane, Robi ya, Robi, ada Bang Haji Agus. Gimana kesan-kesannya nih kita ketemu lagi? Silakan Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsala rasulahu wa liyudhhirahu ala dini kulli wa kafahu billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama tidak ada untayan kata yang terbaik dalam hidup ini. Kita mensyukuri nikmat Allah apa yang kita dapatkan pada hari ini. Nikmat kesehatan, yang pertama nikmat Islam, nikmat sehat. Hingga pada kesempatan siang hari ini Allah meringankan langkah kita di tempat ini dalam rangka kita mempunyai kontribusi dalam rangka sengketa pemilu curang yang begitu banyak menyita waktu. Namun kita sebagai muslim tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah walaupun risikonya apapun, karena itu merupakan suatu kewajiban. Tatkala kemungkaran itu di depan mata kita, kita berlepas diri, bertangan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa seorang muslim mengaku muslim, dia ridho dengan kemungkaran, dia adalah bagian daripada kemungkaran muslim. Barang siapa di dalam hatinya tidak berniat untuk berjihad fisabilillah, membela kebenaran, maka mereka bagian daripada nifak, munafikan. Oleh itu, kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen sebagai orang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-An'am. Bang Haji Agus, bagi kalian rakyat yang masih di rumah, yang hanya jadi penonton, menurut Bang Agus ini gimana untuk membangkitkan rakyat Ya, itu? tadi memang Allah memilih di dalam surat Al-Taghabun ada orang yang beriman, ada orang yang menjadi kafir, ada orang yang memang memilih diam. Bahkan kalau kata Profesor Buya Hamka itu ya, kalau kamu diam mau kemungkaran, ganti baju dengan baju Itu jadi nggak mungkin. jadi apa yang menjadi babu di tanah ini sendiri? Bahkan Biarin tuh. adanya negeri ini adalah pengorbanan generasi yang terdahulu, ya, para pahlawan kita yang telah mengorbankan nyawanya, ada pahlawan tanpa nama, termasuk kaki-kaki kita punya andil dalam begini. Tapi tatkala dirampok negeri ini oleh orang-orang zalim, apakah kita diam? Berarti kita mati di kala hidup. Bang Haji Agus, makasih nih opening buat Office Metro Channel. Semoga kita tetap istiqomah. Terus jalannya Opa, sehat, Amin. Allah Akbar. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela MK, aksi bela MK, aksi bela MK. Allahu Akbar. Aksi gugatan atau permohonan tersebut insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan bantuan doa Bapak Ibu semua, pejuang perubahan dengan niat tulus, hati ikhlas, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita belum selesai. Kita masih menunggu keputusan sampai tanggal 22 April. Hari Senin akan diputuskan bagaimana gugatan kita dikabulkan atau tidak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tim hukum nasional di bawah kepemimpinan Bapak Ari Yusuf Amir sudah melakukan gugatan permohonan secara profesional dengan dalil-dalil yang menurut saya sulit dibantah.
Saya yakin dibantu dengan doa Bapak Ibu semua, permohonan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan masih panjang. Jaga stamina. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu semua hadir di setiap kesempatan untuk memberikan semangat kepada kita semua, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada tim hukum nasional maupun tim nasional insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Pak Anies dan Bu Muhaimin. Beliau tidak bisa hadir siang hari ini, tetapi beliau berdua tahu kegiatan kita. Beliau menitipkan salam dan mendukung kegiatan Bapak Ibu semua dalam rangka memenangkan keputusan MK tersebut. Saya yakin dengan usaha kita bersama yang tanpa henti selama ini, ya, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keberpihakan kita kepada kebenaran. Setuju? Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpihak kepada kebenaran, insya Allah tidak akan keliru. Mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Banyak sekali pejuang-pejuang perubahan, tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih setia pada perubahan. Mudah-mudahan perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Ibu pejuang perubahan yang tetap setia. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama dan habaib yang saya hormati, ada Habib Muhammad, ada Kiai Haji Sobri Lubis dan kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada aktivis Marwan Batubara juga, ada ketua tim hukum nasional Arifin Amir, ada ketua Timnas Habib Kapten Timnas Habib Alaidrus dan lain sebagainya, Saudi Alaidrus. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini tim hukum nasional sudah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan bahwa insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin. Amin. Jadi yang saya dengar adalah dari sisi hukum insya Allah kita kuat, kita menang. Tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut konon katanya takut. Takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan. Allah. Jadi tadi saya ditanya wartawan, kenapa ada demo di depan patung ini? Kita maunya demo di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Presiden Now, demo di depan istana dan Mahkamah Konstitusi dilarang. Walaupun sesungguhnya itu hak konstitusional kita. Ya, saya katakan ini adalah aspirasi publik, bukan bentuk tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aspirasi publik. Kenapa saya katakan aspirasi publik? Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa.
Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Karena itulah keyakinan yang kemudian terjemah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya mengatakan Gibran didiskualifikasi, bukan karena saya sentimen, tidak, tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Ternyata penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena peraturan KPU yang menjadi prosedur untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran. Pada waktu pendaftaran, Gibran Rakabuming masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia harus 40 tahun dan itu belum diubah. Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri. Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dan itu terungkap dalam persidangan. Ada kong kali kong antara kubu Gibran dan kubu KPU untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, maka Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasi. Tetapi kawan-kawan kalian, itu baru permintaan yang minimalis. Permintaan kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03 mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, keras-keras, kencang-kencang. Saya ingin kita semua berdiri untuk mengatakan diskualifikasi 02. Ya, kalau tidak berdiri, bagaimana permohonan ini bisa dikabulkan? Ya, berdiri. Sudah berdiri kan? Ikutin saya. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Boleh duduk tetapi berdiri lebih baik. Biar sama-sama kita bersolidaritas ya. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang
Pemungutan suara ulang itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah, siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair. Jangan pakai tangkap lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe. Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Luar biasa. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara. qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela jin syaitan. Nanti saat pembacaan akan membaca sur. Itu disunahkan baca surnya sambil berikan isyarat mengelilingi tubuh. Kalau pengen surnya ngejaga diri kita. Karena sekarang kita niat istighosah buat 8 hakim MK. Jadi ntar pas baca sur ke gedung MK. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Jadi ntar baca surnya sur. Sur. Saya Gus Yunanto, Saudara, saya di Timnas diamanahkan sebagai Sekretaris Pemenangan Luar Negeri. Yang ingin saya share, sampaikan kepada Bapak Ibu semua, beberapa poin penting terkait dengan kompetisi saya sebagai perwakilan Timnas mewakili teman-teman di luar negeri. Tadi baru saja saya ketemu dengan seorang tokoh dari sebuah partai yang mengabarkan bahwa kasus KM 50 yaitu Sobri Nabil Mumin akan diangkat kembali, Allahu Akbar, dan akan diajukan ke Mahkamah Internasional lewat PBB di Jenewa. PBB ada 2 di dunia ini, satu di Jenewa, satu di New York. Saya punya sahabat di Zurich yang akan mengangkat hal ini kembali, diangkat kembali. Beberapa tahun lalu ketika peristiwa Kartini terjadi, Kiai Sobri dan Bapak Ibu sekalian, kita pernah dibantu oleh seorang sahabat saya, mujahidah dari Bern, dari Zurich, Switzerland, diangkat kasus KM 50 ke PBB Jenewa, dan oleh PBB Jenewa direspon suratnya dalam bahasa Prancis,
tapi tidak masuk sampai ke negara kita. Masya Allah. Ya, Curang tidak itu curang tidak. Jahat tidak itu jahat tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah akan diangkat kembali kasus ini, kembali dari Jenewa. Tadi baru saja saya ketemu di Pancoran sama sahabat saya. Insya Allah ini A1, tapi ini terbuka buat kita semua. Dari KM 50 nantilah akan terangkat semua masalah yang terjadi di negara ini. Allah. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, ketika saya menjadi saksi di KPU dari Timnas untuk perolehan suara luar negeri, Bapak Ibu untuk diketahui saja, saya dan teman-teman dari tim hukum dan juga dari tim Satgas Saksi PKS bersama-sama berjuang di KPU. Saya selama seminggu bertugas di sana. Alhamdulillah, kalau kita bersuara, maka KPU akan dengar, MK akan dengar. Saya memasalkan dua kasus yang terjadi di Jeddah dan di Kairo. Tadinya di Kairo suara kita nol. Ketika saya angkat masalahnya bahwa saya punya bukti Kairo menang 73%, saat itu pula direkap berubah dari 0 menjadi 73%. Masya Allah. Jadi kita harus punya data fakta. Nggak bisa kalau cuma ngomong doang, nggak bisa diterima. Fakta hukum harus ada data fakta. Nah, saya punya itu dari sahabat saya di Kairo. Jeddah pun demikian, ya. Jadi sekarang tadi siang tim hukum kita sudah ke MK di sebelah sana menyampaikan data bukti yang berupa kesimpulan. Saya sudah dapat materinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan para hakim MK digerakkan hatinya oleh Allah. Allah yang maha membolak-balik hati manusia, sehingga nanti mereka bisa menerima kesimpulan yang kita sampaikan tadi jam 1 di sana. Ya, ada Kapten Shogi, ada ketua tim hukum kita, Dr. Ari, tadi di sana sama tim hukum. Mudah-mudahan MK menerima, kita doakan. Amin. Itu saja teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat, berjuang. Harapan kita masih ada, minimal putaran kedua. Allahu Akbar. Kualifikasi. Insya Allah. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan bangsa, majulah serentak genggam persatuan. Kalam Tuhan, mari kita memuji. Oke, selesai sudah acara dimana bertujuan agar mencari keadilan yang sejujur-jujurnya dari Hakim MK, agar Hakim MK tidak dimasuki para setan yang akan merusak keadilan itu sendiri. Kita sama-sama dalam istiqomah mengharapkan Hakim MK menjalani penilaian-penilaian dari kasus, dari modus, dari virus, kecurangan-kecurangan yang masif dan struktur yang memang sudah terbukti baik di publik maupun di sidang pengadilan, walaupun secara data dan pernyataan-pernyataan bahwa ketenangan sudah terlihat dari hasil sidang demi hari, tapi kita yang takutin adalah jin dari negeri Cina yang akan merusak keadilan kita, yang akan merusak demokrasi kita. Ini yang kita jaga kepada Hakim MK. Pada Hakim MK setiap hari kita ramaikan terus agar jin-jin yang akan membungkam jasad para
para hakim akan diisi dengan zikir, wirid maupun apa yang gemuruh dari kita. Tentu saja jalannya laporan dari keputusan dari Bapak Singatua. Nantikan selanjutnya acara-acara sampai tanggal 6 22 April 2024 sekaligus kita mengamati keputusan yang betul-betul keputusan atas nama rakyat, bersama keadilan, bersama kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, rangkaian acara dari siang hari sampai Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju